Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan pembahasan soal dan uji kompetensi bab 4 suhu dan perubahannya, yaitu materi IPA kelas 7 SMP semester 1 K13 ya. Oleh saya Siti Umi Fitriah, SPD MSI, guru Espansa. Mari kita ikuti jalannya pembahasan soal dan uji kompetensi. Pembahasan soal-soal ini kami dasarkan buku terbitan Kemdikbud untuk K13, yaitu ini ya, buku siswa ya, untuk bab 4 suhu dan perubahannya. Mari langsung saja kita mulai. Untuk pembahasan soal yang pertama, yaitu ayo kita latihan, yaitu halaman 143 ya. Di situ ada soal yang harus diubah dengan konversi suhu ya. Langsung saja, soal yang pertama kan dari derajat Celcius ke Kelvin. Nah, kemudian soal yang ini ya, dari Kelvin ke Celcius dan sebagainya, langsung saja kita bahas. Nah, kebetulan saya sudah menghitung ya, ini soalnya, ini adalah kunci jawabannya, dan ini adalah perhitungannya ya. Yang A itu 0 derajat ya, karena menjadi Kelvin kita jumlahkan 273 menjadi 273 Kelvin. Kemudian dari 0 derajat Kelvin ke Celcius, tinggal 0 Kelvin dikurangi 273 menjadi min 273 derajat Celcius. Kemudian 273 derajat Kelvin ke Celcius ke Kelvin, tinggal kita tambahkan 273 ya. 273 tambah 273 546 ini ya, Kelvin. Kemudian ini D 273 ya, disuruh mengubah menjadi Celcius ya, tinggal kita kurangi 273 dikurangi 273, 0 derajat Celcius. Soal yang kedua, ubahlah suhu Celcius berikut ini ke suhu Kelvin ya. 27 ya, tinggal 27 derajat plus 273, 300 ya. 560 tinggal kita tambah 273, 833 Kelvin. Kemudian negatif 184 derajat Celcius, min 184 derajat Celcius kita tambahkan 273 menjadi 89 Kelvin, karena ini dikurangi ya. Kemudian yang D ini ya, min 300 derajat ya Celcius ya, langsung min 300 Celcius kita tambahkan 273, kan sama saja dikurangi menjadi min 27 Kelvin. Soal yang ketiga, ubahlah suhu Kelvin berikut ke suhu Celcius ya. A 110 ya. Nah ini langsung aja 110 Kelvin menjadi Celcius, tinggal 110 dikurangi 273, 163 derajat Celcius. B ya, ini 251 ini ya, 22 Kelvin ya. Caranya bagaimana? 22 Kelvin dikurangi 273 ketemu negatif 251 derajat Celcius. Yang C 402 Kelvin ini ya, sama dengan 400 Kelvin dikurangi 273, 128 derajat Celcius. Dan yang D adalah 323 Kelvin sama dengan 323 Kelvin dikurangi 273, yaitu ketemu 50 derajat Celcius. Soal yang keempat, temukan suhu dalam Celcius dan Kelvin untuk keterangan berikut ini. A suhu kamar ya, langsung kita jawab saja A. Suhu kamar itu antara 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Untuk kemudahan biasanya dipakai 20 derajat Celcius sama dengan 30 Kelvin. Kemudian suhu refrigerator ya,
0 derajat Celcius sampai dengan 4 derajat Celcius atau suhu freezer di bawah min 4 derajat Celcius. Kemudian yang C ya, tergantung letak geografis sekolah, lingkungan peserta didik untuk di daerah pasir sekitar 35 derajat. Ini ya, suhu siang hari. Yang D, suhu malam hari. Biasanya malam hari itu ya sekitar lebih rendah daripada di siang hari, yaitu antara 32 sampai 34 derajat. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke ayo latihan ya, halaman 144 sampai 145. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud suhu? Suhu adalah tingkat panas dinginnya benda ya. Yang kedua, mengapa indera perasa bukan pengukur suhu yang andal? Nah, jawabnya, indera tidak dapat membedakan suhu dengan tepat. Suhu suatu benda dapat dianggap tinggi oleh satu indera, namun dapat dianggap panas oleh indera yang lain. Selain itu, indera tidak aman digunakan untuk mengukur suhu yang terlalu tinggi atau rendah ya. Soal yang ketiga, jelaskan macam-macam termometer. Termometer zat cair memanfaatkan volume zat cair yang berubah akibat perubahan suhu. Zat cair diletakkan di dalam reservoir kaca yang dihubungkan pipa kapiler jika suhu naik permukaan zat ya. Soal nomor 4, bagaimana persamaan dan perbedaan cara menentukan titik terbawah dan titik teratas pada skala Celcius dengan skala Fahrenheit? Ya, jawabnya adalah sama-sama menggunakan es melebur sebagai titik tetap bawah dan menggunakan air mendidih untuk menentukan titik tetap atas. Jadi Celcius dan Fahrenheit itu sama-sama menggunakan es melebur sebagai titik tetap bawah dan air mendidih untuk titik tetap atas. Nomor 5, konversikan ya. Ini jawabannya. Dan ini perhitungan yang saya buat ya. 45 derajat ya Celcius diubah menjadi reaumur, ketemu ya 36 reaumur. Nah, ini harusnya R ya. F ke Fahrenheit sama 45 per 5 kali ini saya masukkan ke dalam rumusnya, ketemu 113 derajat Fahrenheit. Kelvin 45 plus 273 318 Kelvin. Kemudian yang B, 36 derajat reaumur, 5 per 4 kali 36, 45 derajat Celcius. Fahrenheitnya masukkan ke dalam rumusnya, ketemu 113 derajat Fahrenheit. Sedangkan Kelvinnya tinggal 273 tambah 45 derajat Celcius sama dengan 318 Kelvin. Yang C ya, 14 derajat Fahrenheit ya, masukkan ke dalam rumusnya, ketemu min negatif 10 Fahrenheit. Kemudian yang dicarinya lagi ya, reaumur, langsung ya, masukkan ke dalam rumus reaumur, ketemu min 8 derajat reaumur. Yang D ya, ini dijadikan dulu Celciusnya ya, 22K sama dengan berarti 225 dikurangi 273, ketemu min 48 derajat Celcius. Kemudian untuk reaumur langsung ya, masukkan ke dalam rumus, ketemu min 38,4 derajat reaumur. Fahrenheit juga sama, masukkan ke dalam rumus, ketemu 54,4 derajat Fahrenheit. Ini jawaban nomor 5. Nomor 6 ya. Terdapat 4 termometer skala Celcius dengan skala terkecil dan terbesar ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Termometer D sesuai dengan rentang suhu tubuh ya, rentang skala tidak terlalu besar sehingga teliti ya. Ternyata jawabannya ini ya. Jawabannya karena apa? Kenapa D? Karena sesuai rentang suhu tubuh. Rentang skala tidak terlalu besar sehingga lebih teliti ya. Ini ya termometer, skala kecilnya 32, skala besarnya 45. Jadi rentangannya tidak terlalu jauh. Halaman 152, penerapan. Mengapa kabel listrik bertegangan tinggi dipasang agak kendur? Jawabnya, agar tidak terlalu tegang saat memendek atau menyusut yang dapat membuat kabel bisa menjadi putus. Yang kedua ya, pada suhu 0 derajat Celcius panjang besi adalah 200. Jika suhu besi dinaikkan 100 derajat,
ya. Ternyata panjang besi menjadi ini. Tentukan koefisien panjang besi ya. Bisa dihitung, masukkan ke dalam rumusnya itu ya. Yang LT sama dengan LO kali ya alfa delta T ya. Dan nanti kalau sudah dicari ketemunya adalah alfanya adalah 0,24 dibagi 200 kali 100 sama dengan 0,00012 per derajat Celcius. Soal yang ketiga, panjang sebatang baja adalah 20 derajat Celcius adalah 40 cm. Jika koefisien mu panjang baja adalah 0,0002 per derajat Celcius, berapa panjangnya pada suhu 70 derajat Celcius? Nah, tinggal masukkan ke dalamnya ya. Perpanjangan atau panjang suhu akhirnya adalah ini ya. Panjang mula-mula ini ya, 40 tambah 40 kali 50 kali 0,0002 cm, ketemu 40,04 cm. Sekarang kita ke halaman 154 sampai 155, yaitu uji kompetensi ya. Yang pertama, jelaskan pengertian suhu. Suhu merupakan ukuran panas dinginnya benda. Benda panas berarti suhunya tinggi, sebaliknya benda dingin berarti suhunya rendah. Bagaimana prinsip kerja termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal air? Jawabnya, termometer tersebut memanfaatkan adanya perubahan sifat fisika benda, baik volume, panjang benda, warna benda, yang berubah karena kenaikan suhu. Yang ketiga, buaya sering mengangkat mulutnya dalam waktu yang lama. Mengapa hal itu dilakukan? Yaitu untuk mendapatkan panas matahari, suhu tubuhnya naik sehingga bisa beraktivitas, buaya berdarah dingin ya. Jadi menganga itu intinya adalah menstabilkan suhu tubuh ya gitu ya, karena dia berdarah dingin. Sekarang soal yang keempat, jelaskan prinsip kerja bimetal sebagai sensor suhu pada setrika listrik. Bimetal berfungsi sebagai saklar. Saat suhu setrika tinggi, lengkungan pada bimetal membuat rangkaian listrik pada setrika menjadi terbuka atau terputus. Saat setrika mendingin, bimetal kembali ke bentuk asal sehingga rangkaian listrik tertutup dan setrika menjadi panas kembali. Yang nomor 5, konversikan. Langsung saja ini jawabannya, ini perhitungan yang saya buat ya. 77 derajat Fahrenheit dibuat menjadi Celcius adalah 25 derajat Celcius. Ke reaumur adalah 20 derajat reaumur. Ke Kelvin adalah 298 Kelvin. 333 Kelvin berapa Celcius? Ternyata 60 derajat Celcius. Reaumurnya adalah 48 derajat reaumur dan Fahrenheitnya adalah 140 derajat Fahrenheit. Soal yang keenam, sebatang tembaga koefisien mu panjangnya terdapat pada tabel titik 7 pada suhu 28 derajat Celcius, panjangnya 80 meter. Berapa pertambahan panjangnya jika dipanaskan pada suhu 78 derajat Celcius? Nah, nanti ketemunya ini detail ya. 80 kali 50 kali 0,00017 sama dengan 0,68 cm. Soal ketujuh. Berikut ini adalah grafik panjang sebatang logam terhadap suhunya. Berdasarkan data pada grafik tersebut, tentukan koefisien muai panjang logam itu. B. Berdasarkan hasil perhitunganmu pada tabel 4.1, kemungkinan besar apa jenis logam tersebut? Nah, ini jawabnya. Nanti setelah dimasukkan ke dalam rumus itu alfanya ketemu 0,18 ya, dibagi 100 kali 90 yaitu 0,00002 per derajat Celcius. Yang mendekati koefisien ini adalah ini kuningan ya. Nomor 8. Perhatikan pada tabel percobaan tentang pemuaian zat cair. Ya ini ya, ada air, minyak goreng, alkohol. Volumenya pada 30 derajat seperti ini sama ya, 400 semua. Sedangkan pada 80 derajat ini berbeda ya, ini 404, 414, 422. Rumuskan masalah yang sesuai dengan tabel di atas. Berdasarkan masalah dan data tabel tersebut, apa kesimpulannya? Jawabnya ya. Alternatif rumusan masalah.
apakah jenis zat berpengaruh terhadap perubahan volumenya ketika dipanaskan? Ya, betul ya, ini ya rumusannya ya. Kemudian yang B, berdasarkan data pada tabel, perubahan volume ketika suhu zat dinaikkan juga berbeda-beda. Kesimpulannya apa? Jenis zat berpengaruh terhadap perubahan volume ketika dipanaskan atau pemanasan ya. Ya, ternyata ini ya pembahasan soal sesuai yang ada di buku siswa ya, buku paket siswa IPA Kemdikbud revisi tahun 2017 sudah habis, sudah selesai. Berarti saya pun juga mohon undur diri ya. Tetapi sebelumnya kami mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ternyata tidak membuat berkenan atau salah-salah kata ya. Saya manusia biasa, tidak lepas dari tempat dan kesalahan. Tetapi saya di sini masih tetap sama minta dukungannya ya. Like, comment, subscribe, share agar kami tambah semangat membuat video pembelajaran, dan semoga video pembelajaran yang saya buat dapat bermanfaat bagi sesama atau berbagi murid-murid SMP. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.